Assalamualaikum anak bunda yang soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana rezekinya hari ini? Berkah, berlimpah. Alhamdulillah ya. Hari ini Bunda Ayu akan mengajak anak bunda di rumah untuk mendengarkan cerita dari Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Nah, anak bunda yang soleh-soleha, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha ya. Nah, anak bunda yang soleh-soleha di rumah, biasanya umat muslim merayakan hari Idul Adha dengan cara berkurban. Nah, anak bunda sudah mengenal ya hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Salah satunya yaitu seekor kambing atau domba yang ada di dalam cerita Nabi Ismail dan Ibrahim anak bunda. Baiklah anak bunda yang soleh-soleha yang ada di rumah, sebelum bunda mulai membacakan ceritanya, yuk kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak bunda yang soleh-soleha, hari ini bunda akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah anak bunda yang soleh-soleha, bunda akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam anak bunda. Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah hamba Allah yang paling taat, dan semua yang Allah perintahkan selalu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suatu ketika pada malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi anak bunda. Tahu nggak anak bunda yang di rumah, mimpi apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pada malam itu bermimpi jika ia sedang menyembelih Nabi Ismail anak bunda. Nah, anak bunda yang soleh-soleha, serem ya mimpinya. Tetapi Nabi Ibrahim berpikir jika mimpi itu adalah perintah dari Allah anak bunda. Pada saat itu ketika Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim sempat bersedih hati anak bunda. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail. Tapi karena Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah, Nabi Ibrahim taat sama Allah SWT, perintah itu tetap Nabi Ibrahim jalankan anak bunda. Suatu hari ia menemui anaknya yaitu Ismail. Ketika itu Nabi Ismail bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah hari ini bersedih hati?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Semalam ayah bermimpi, wahai anakku, ayah sedang menyembelihmu. Ayah berpikir jika ini adalah perintah dari Allah." Ketika itu Nabi Ismail langsung menjawab anak bunda. Tahu nggak jawaban dari Nabi Ismail? Nggak tahu ya jawaban Nabi Ismail ketika itu. Ia menyanggupi perintah dari Allah. Ia siap memenuhi perintah itu walaupun dirinya akan disembelih anak bunda. Wah, Masya Allah ya, perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail sungguh luar biasa anak bunda. Nah, ketika itu Nabi Ismail dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke padang pasir yang sangat panas. Ketika itu Nabi Ismail dibaringkan di atas padang pasir anak bunda. Pada saat hendak menyembelih Nabi Ismail, datanglah setan dan iblis anak bunda. Tahu nggak setan dan iblis itu ngapain? Nggak tahu ya. Setan dan iblis itu mencoba menggoda Nabi Ibrahim agar tidak memenuhi perintah dari Allah. Jahat ya iblis ya anak bunda. Iya, tugasnya iblis itu memang menyesatkan manusia anak bunda. Tetapi karena Nabi Ibrahim saat itu adalah hamba yang taat sama Allah, Nabi Ibrahim tetap memenuhi perintah dari Allah anak bunda. Ketika itu Nabi Ibrahim ambil kerikil, kemudian setan dan iblis Nabi Ibrahim lempar dengan
batu. Saat itu Nabi Ibrahim meneruskan penyembelihan kepada Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, karena Allah sayang kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Allah turunkan seekor domba dan Allah perintahkan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jadi karena Allah sayang sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka yang disembelih adalah seekor domba, anak bunda. Wah, Masya Allah ya. Itu balasan untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Allah tidak mungkin membuat hambanya sengsara atau bersedih hati, anak bunda. Nah, anak bunda yang soleh-soleha, anak bunda di rumah taat nggak kepada Allah? Taat ya. Taat itu adalah memenuhi perintah Allah. Salah satunya berkurban pada hari Idul Adha, anak bunda yang soleh-soleha. Nah, anak bunda yang soleh-soleha, banyak ya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, anak bunda ya. Iya, baiklah anak bunda yang soleh-soleha, itu saja kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sampai berjumpa sama bunda. Assalamualaikum.